Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah Microsoft Excel 2013 ke atas. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai rumus statistik sederhana di Microsoft Excel. Yang pertama itu adalah penggunaan rumus min dan max. Jadi berdasarkan poin 4.1, fungsi min dan max itu digunakan untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah dari suatu data, ya, atau dari sekumpulan data. Sedangkan max itu fungsinya itu adalah untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar dari sekumpulan data, ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat contoh ya. Jadi ada nilai 90, 56, 77, 88, 86, 54, 93, 50, 79. Nah, dari kumpulan data ini atau dari kumpulan nilai ini kita akan mencari yang mana nilai terendahnya dan mana nilai tertingginya. Untuk mencari nilai terendahnya atau nilai tertingginya dulu ya yang perlu kita cari, kita menggunakan perintah max. Sama dengan max, kemudian kita blok data yang akan dicari atau sekumpulan data yang akan dicari nilainya. Lalu kita tekan enter, maka akan menghasilkan nilai 93. Jadi dari data ini nilai yang paling tinggi adalah 93. Kemudian kita akan mencari nilai terendahnya. Yang kita lakukan itu adalah kita memasukkan perintah min, terus dalam kurung memblok sekumpulan data yang akan kita cari nilai terendahnya. Setelah itu kita tekan enter, maka akan muncul bahwa nilai terendahnya itu adalah 50. Oke, untuk lebih lanjut kita perhatikan contoh berikut ini ya. Kita coba buka Excel dulu. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Misalnya kita akan mencari nilai terbesarnya ya. Jadi kita sama dengan max ini. Max ya. Sama dengan max. Oke, dalam kurung. Nah, terus kita blok. Baru kita tutup kurung, baru enter. Nah, ini merupakan nilai terbesarnya. Kemudian kalau untuk mencari nilai terkecil itu sama dengan min dalam kurung, blok, terus tutup kurung, tekan enter, hasilnya 50. Jadi sudah kelihatan bahwa nilai terbesarnya itu adalah 93, sedangkan nilai terkecilnya adalah 50. Begitu ya, kalau kita ingin mencari yang mana nilai terbesarnya dan yang mana nilai terkecilnya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan menggunakan perintah, fungsi atau rumus yaitu sum, SUMIF dan SUMIF ya, ada S-nya. Fungsi sum itu adalah untuk melakukan jumlah keseluruhan. Jadi kita ingin menjumlahkan dari data 1, data 2, data 3. Jadi berapa jumlah keseluruhannya, seperti itu. Sedangkan SUMIF itu dia melakukan penjumlahan ke seluruh data, tapi dengan syarat itu adalah memiliki kriteria tertentu gitu, atau maksudnya memiliki satu kriteria tertentu. Jadi dia akan menjumlahkan dari sekumpulan data, tetapi mensyaratkan memiliki satu kriteria tertentu. Sedangkan SUMIF ya, ada S-nya terakhir, itu adalah dia sama dengan SUMIF, bedanya dia itu kriterianya itu lebih dari satu ya. Jadi dia menjumlahkan keseluruhan data dengan syarat memiliki kriteria yang lebih dari satu. Sedangkan SUMIF dia itu menjumlahkan sekumpulan data dan memiliki kriteria yang satu saja gitu. Oke, kalian bisa lihat contoh di sini ya. Contohnya itu penggunaan sum ya.
Di sini ada nomor, nama, dan pendapatan ya, pendapatan setiap hari gitu. Kemudian akan dicari jumlahnya. Jadi tinggal kita sama dengan sum dalam kurung, kita blok data mana yang kita ingin jumlahkan, terus kita tekan enter. Sebagai contoh misalnya, nah ini ya. Jadi kita akan mencari jumlah di sini, sumnya. Oke. Jadi itu sama dengan sum. Oke. Dalam kurung kita blok ini, tekan tahan blok, baru kita tutup, baru enter. Nah ini merupakan jumlah dari 40.000 tambah 70.000 tambah 35.000 sama dengan 145.000. Kemudian kita lakukan hal yang sama, jadi kita tinggal klik ini, kita klik hasil penjumlahan yang pertama ini, lalu kita pilih tanda kotak yang ada di pojok kanan bawah ini ya, kita klik, baru tahan, baru drag ke bawah seperti ini. Nah itu ya, jadi satu kali muncul. Jadi 60 tambah 55 tambah 45 itu sama dengan 160. 35 tambah 35.000 tambah 45.000 tambah 70.000 sama dengan 155.000. Begini ya caranya kita mencari jumlah keseluruhan data. Kita menggunakan perintah sum. Oke. Nah, itu ya. Oke. Terus berikutnya itu adalah penggunaan sum if. Oke ya. Di sini kan kalian bisa lihat bahwa akan melakukan proses penjumlahan ya. Akan melakukan proses penjumlahan, tapi dengan syarat itu adalah yang dihitung yaitu siswa laki-laki, bukan siswa perempuan. Jadi dia akan menjumlahkan keseluruhan data ini ya, tetapi dengan syarat data untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan itu tidak dijumlahkan. Seperti itu ya. Jadi sehingga pakai perintah sum if, kita blok dulu yang mana kita mau jadikan syarat, yang ini. Terus kita tulis syaratnya apa, lalu kita blok yang mana kita ingin jumlahkan gitu. Contohnya itu Contohnya itu seperti ini. Ini ya. Saya cari jumlahnya dulu ya, sama dengan sum dalam kurung. Ini. Tutup kurung, enter ya. Terus oke. Lalu kita blok ini. Nah, sekarang kita akan mencari berapa hasil jumlahnya semua ini, tapi dengan syarat yang dijumlah itu adalah yang jenis kelaminnya itu laki-laki, sedangkan perempuan itu tidak dijumlah. Nah, perintahnya itu sama dengan sum if gitu ya. Dalam kurung, kita masukkan range-nya dulu. Range-nya itu ini. Oke. Jadi maksudnya kita masukkan dulu syaratnya. Terus kita tulis syaratnya apa? Yaitu L. Ya harus sesuai tanda ya. Kalau misalnya kita tulis L, kalau kita tulis laki-laki, laki-laki gitu. Lalu terus yang mana mau dijumlahkan? Yang ini. Nah, oke, tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, itu 655. Jadi penjumlahan data ini dengan mensyaratkan bahwa yang bisa dijumlahkan itu yang memiliki jenis kelamin laki-laki adalah 655. Tapi kalau semua dijumlahkan itu harusnya seperti ini. Pakai perintah sum saja, misalnya semua yang dijumlahkan. Itu 790.000. Ini kalau semua yang dijumlahkan. Maksudnya tidak ada syarat atau kondisi. Sedangkan yang 655 itu merupakan Sedangkan 655 itu merupakan hasil penjumlahan keseluruhan data dengan syarat jenis kelaminnya itu
laki-laki, sedangkan perempuan tidak dijumlahkan. Oke, berikutnya lanjut, yaitu perintah SUMIF. Ada S-nya ya. Jadi sebenarnya perintah SUMIF ini hampir sama dengan perintah SUMIF sebelumnya. Perbedaannya itu adalah syarat yang digunakan. Kalau yang sebelumnya SUMIF itu syaratnya 1. Tapi kalau sudah melebihi dari 1, kita pakai SUMIF ya. Penggunaannya kalau misalnya seperti ini. Jadi ini ada sebuah data ya mengenai laporan penjualan barang PT Tobani Komputer. Kemudian data tersebut, data yang ini, itu akan dicari total penjualnya. Total penjualannya berdasarkan nama barang dan kondisi. Jadi contoh misalnya ini, power supply no ori. Power supply no ori itu kira-kira jumlahnya berapa? Atau misalnya hard disk external no ori. Hard disk external no ori. Kira-kira penjumlahnya berapa? Nah, kalau dijumlahkan satu-satu, kelamaan. Makanya muncul yang namanya SUMIF. Oke. Sebagai contoh, nah ini ya, kalian bisa lihat. Oke, saya kasih saya. Jadi ada laporan penjualan ya, di dalamnya sudah ada tanggal faktur, nama barang, kondisi, jumlah, harga dan total. Terus dari total harga ini, kita ingin menjumlahkan berapa harganya sesuai dengan kondisinya ini. Misalnya kondisinya pertama itu power supply no ori. Dan ingat ya, harus betul-betul pas tulisannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa kira-kira power supply yang ori jumlahnya, ya sudah, kita pakai SUMIF gitu ya, dalam kurung. Oke, kita blok dulu yang mana kita ingin jumlahkan gitu ya. Yang ini dulu. Tik. Terus kita tulis kriterianya. Kriterianya itu adalah power supply. Kita pakai tanda petik, usahakan tulisnya sama. Power supply. Oke. Nah ya, power supply. Terus kriteria yang tunggu, kayaknya ada kesalahan ini. Oh ya, sorry. Ini kriterianya ini nanti kita kriterianya dulu, kita blok dulu yang ini. Oops. Oh, saya lupa. Kita range ya. Yang ini kita blok dulu ya. Oke, baru kita masukkan kriterianya yaitu power supply. Power supply. Usahakan tulisannya sama ya. Itu yang kriteria pertama ya, yaitu power supply. Terus kriteria yang kedua itu adalah yang ini. Baru kita tulis ori. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu. Jadi maksudnya ini kita akan menjumlahkan data yang ini ya, data yang di total, tapi dengan syarat bahwa dia itu power supply dan bersifat ori. Sehingga kalau kita enter hasilnya seperti ini. Ada yang salah ini kayaknya. Oke, coba kita cek. Power supply no ori. Cocok ya. Oh, saya minta maaf ya. Ternyata yang dicari itu adalah power supply no ori. Saya pakai itu adalah power supply ori. Oke, jadi kita tinggal ganti saja, kita klik 2 kali. Oke, ini di sini kita pakai no ori. Nah, usahakan sama ya. Usahakan sama penulisannya ya. Jangan sampai berbeda. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya itu 25.200.000. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, misalnya power supply ori. Jadi sama dengan
sum if ya, dalam kurung kita blok dulu yang mana mau dijumlahkan ya. Kemudian kita baru pilih kriteria range yang mana. Masih tetap power supply ya. Tulisannya usahakan sama ya. Terus kriteria kedua yang ini. Baru tulisannya ori. Itu. Jadi 11.100.000. Nah, itu ya. Berikutnya juga misalnya hard disk eksternal. Jadi sama dengan sum if ya. Dalam kurung kita blok dulu. Tutup kurung. Bukan tutup kurung ya. Titik koma. Terus kita blok yang mana kita mau ambil datanya. Lalu kita tulis hard disk eksternal. Oke, hard disk eksternal. Terus kita tulis lagi yang kedua. Yang ini. Lalu kita tulis ori. Ya, oke. Jadi ini ya. Jadi usahakan sama tulisannya dengan yang pada atas ini. Kita tekan enter. Nah, oh ternyata hard disk eksternalnya. Oh mungkin penulisannya kita cek. Eksternal. Oh di sini yang salah. Harusnya eksternal. Nah ini ya. Akibat tidak ngecek tulisannya. Ya. Itu. Nah, dia muncul ya. Itu. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan monitor LCD no ori. Kalau yang terakhir ya, misalnya sama dengan sum if dalam kurung kita ya blok dulu yang mana mau dijumlahkan, titik koma, baru kita blok kriteria mana yang mau diambil. Baru kita tulis sesuai dengan tulisannya ya, maksudnya besar kecilnya. Monitor. Terus kita blok lagi yang mana kondisi kedua yang menjadi patokan. Baru kita tulis no ori. Oh, kayak mungkin ada yang lagi monitor. Oh, monitor LCD. Monitor LCD ya, monitor LCD. Ini ya. Ini akibatnya kalau kita menulis tidak sesuai dengan huruf yang dipakai gitu. Jadi 4.800 rupiah. Itu ya bagaimana penggunaan sum ifs. Gitu ya. Jadi bagaimana penggunaan sum ifs. Oke, saya kembali lagi bahwa kalian sudah paham bagaimana penerapan sum if dan sum ifs. Berikutnya itu adalah saya jelaskan ya mengenai sum ifs. Berikutnya adalah mencari rata-rata atau average ya. Jadi average itu biasanya dalam bahasa Inggris itu diartikan rata-rata ya di bidang Excel. Oke, jadi dari contoh itu kalian bisa lihat bahwa ingin dicari rata-rata berapa pendapatan agen gas ya dari minggu pertama sampai minggu keempat. Oke, biasanya rumus untuk mencari rata-rata itu adalah ini minggu pertama tambah minggu kedua tambah minggu ketiga tambah minggu keempat dibagi 4. Tapi itu cara yang lama. Dengan adanya Excel kita tinggal memberikan perintah average, baru kita blok data yang mana kita ingin cari rata-ratanya dan kita enter akan menghasilkan. Contohnya seperti ini ya. Jadi 500.000 tambah 560.000 tambah 300.000 tambah 800.000 itu kalau ditambah berapa? Terus dibagi 4. Nah, itu merupakan nilai rata-ratanya. Seperti ini ya. Kalau kita ambil contoh lagi. Iya. Oops. Oke, itu. Jadi yang dipertanyakan itu adalah rata-rata. Oke, jadi kita tinggal taruh sama dengan average. Bagaimana kita mau rata-ratakan yang ini?
kurung. Hasilnya adalah 540.000. Oke, lakukan hal yang sama untuk data yang lain. Ya, seperti itu. Daripada kita menambah data minggu pertama sampai minggu keempat baru dibagi 4, wah lama juga prosesnya. Tapi dengan adanya Excel, kita cuma menggunakan perintah average. Oke, lanjut ya. Oke, tadi kan sudah berapa fungsi tadi kita sudah pelajari sampai di sini ya. 1, 2, 3, 5 ya. Jadi kita sudah mempelajari 5 fungsi yang biasa dipakai di Excel ya. Berikutnya itu oke. Kita akan mencoba menggunakan rumus count, count A, count blank, count if, dan count if. Oke, count A itu untuk menghitung berapa banyaknya data atau jumlah data. Ya, jadi misalnya ada sekumpulan data ini, misalnya ribuan lah. Terus kita tidak tahu ini datanya jumlahnya berapa semua, gitu. Atau berapa banyak ini datanya ini. Makanya kita bisa pakai perintah count untuk mencari banyak data tersebut atau mencari berapa jumlah data tersebut. Lalu kemudian itu adalah namanya count A ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Oke, jadi count A ini dipakai untuk kasus bukan cuma angka tapi bisa teks. Sedangkan count yang pertama ini itu memang biasa dipakai pada saat kasusnya itu berupa angka. Tapi kalau teks mungkin agak susah ya gitu. Nah, muncullah count A yang bisa menghandle tersebut. Jadi dia bisa menghandle kalau memang harus melibatkan teks bukan angka. Terus ada namanya count blank ya, fungsinya itu untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Ada count if, jadi dia itu sama dengan sum if tadi. Bedanya count if itu dia akan mencari berapa banyaknya data tersebut lalu disyaratkan dengan sebuah kriteria. Itu yang saya pahami mengenai count if. Sedangkan count ifs ya, ada s-nya itu sama dengan count if, bedanya itu adalah kriteria yang dipantau itu lebih dari satu ya. Itu count ifs yang ini ya. Kalau ini kriterianya lebih dari satu, count if itu kriterianya cuma satu saja gitu. Oke, lanjut seperti contoh misalnya, nah ini ya, ada penggunaan fungsi count A dan count black. Nah, yang pertama itu adalah count A. Jadi fungsi count A itu adalah kita ingin mengetahui berapa jumlahnya data ini. Ya, jadi kita tinggal masuk Excel. Oke, yang ini kalau nggak salah ya. Kita cek. Iya, ya. Oke, jadi kita ingin menghitung berapanya datanya ini. Ya, sudah, kita tinggal pakai count dalam kurung. Kita blok ini, tutup kurung, baru enter. Oke, jadi sudah ketahuan bahwa ternyata panjangnya itu adalah 6, ya. Sedangkan di sini 7. Ya, kenapa ya? Oh, saya lupa memblok yang satu ya. Oops, sorry. Oh, sama dengan count. Oke, jadi dari situ sudah kelihatan bahwa ternyata datanya itu ada 7 ya. 7 jenis. Oke, kita cek lagi. Nah, itu caranya kita menggunakan count A ya, gitu. Kalau misalnya di sini count A. Lalu ada namanya count blank, itu untuk menghitung jumlah sel kosong, hasilnya ada 4. Oke, jadi fungsinya itu adalah untuk menghitung jumlah sel kosong yang ini. Ya. Count blank. Jadi kalau saya kasih masuk, misalnya ini kan ada beberapa
yang kosong datanya. Nah, makanya kita hitung dulu. Kira-kira yang kosong itu ada berapa? Aduh, besar perintahnya. Oh, count blank ya. Perintahnya count blank. Apps. Count. App. Count. Oke, count blank. Dalam kurung kita blok ini. Kita tutup. Enter. Nah, akan ketahuan bahwa oh ternyata yang kosong itu adalah 4 halaman. 4 data. 4 halaman ya. Minta maaf ya, ada 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Jadi itu merupakan data yang kosong gitu. Kemudian sama halnya juga dengan yang out ya. Yang out itu sama dengan count blank. Terus kita pilih ini, kurung metode 2. Jadi untuk indikator out itu yang kosong datanya itu ada 2, sedangkan in itu 4 ya. Jadi masuk 4, keluar cuma 2 ya. Oke, itu fungsi dari count blank. Lalu fungsi dari count if ya. Fungsi dari count if. Jadi seperti saya paparkan tadi bahwa count if ini fungsinya itu adalah untuk menghitung sebuah data atau ada berapa, tapi ada syaratnya gitu. Kalian bisa lihat di sini ya, di contoh ini. Jadi ini ada perintah sama dengan count if D3.2 D9. D3 itu di sini ya, sampai D9. Lalu dikasih kriteria bahwa yang dicek itu cuma yang memiliki stok awalnya 10. Nah, sudah. Kira-kira yang memiliki itu stok awalnya 10 itu yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah itu. Ya. Jadi menghitung banyaknya data tapi berdasarkan kriteria atau syarat tertentu. Oke, kita coba ya mencari count if. Saya cek dulu ya. Kira-kira yang pakai Toshiba satelit. Oh ya, Sulaya mungkin. Oh bukan. Ya, ini ya. Oke, di sini Pak. Jadi yang dicari adalah count if ke D9 dengan kriterianya itu stok awalnya lebih kecil dari 20. Oke. Itu sama dengan count if ya. Count if dalam kurung ya. Range. Range-nya itu adalah ini. Tanggalnya. Terus kriterianya itu adalah 10. Oke. Jadi maksudnya itu adalah dia akan menjumlahkan nilai yang berada pada stok awal ya. Itu dengan syarat yang dijumlahkan itu adalah nilai 10. Jadi pas saya tekan enter, itu hasilnya 4. Ya, hasilnya 4. Oke. Nah, ini hanya cuma tambahan saja ya. Masukkan rumus count if. Ya, oke. Tapi perintahnya seperti itu ya. Jadi seperti tampak pada layar kalian ya. Berproses menggunakan Excel. Oke. Lanjut. Jadi count if sudah, count sudah, count if sudah, lalu terakhir adalah count ifs ya. Jadi dia itu memiliki banyak kriteria ya untuk menentukan suatu keputusan seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat penggunaan count if ya. Ini dari kota tujuan ya, dari tabel ini pada bagian kota tujuan itu jelas di situ. Terus diberi kategori Bandung ya. Lalu kemudian kita ambil lagi untuk yang data dikirim. Data dikirim itu ingin keterangan. Terus kita keterangan itu dikirim. Supaya kita tahu bahwa produk mana yang dibeli di Bandung dan keterangan sudah terkirim. Oke. Kita coba ya.
Oh ya sudah, sip. Oke, nah ini ya. Jadi yang ditanyakan pada data ini adalah Bandung kirim, Bandung belum. Oke. Bandung dikirim, terus Bandung belum dikirim ya. Belum. Oke, bisa ya. Nah, untuk mencari ini ya sama dengan yang video yang baru pembelajaran ya, yang sempat juga hampir mirip dengan ini. Jadi itu hanya menampilkan nama sesuai dengan apa yang disyaratkan. Nah, di sini juga begini, Bandung sama Bandung dikirim. Jadi kita ingin mencari data Bandung tapi sudah dikirim. Ini kan Bandung, ini belum, ini Bandung juga. Oke. Itu sama dengan ya count if ya, 6 kurung. Oke, count if itu karena Bandung duluan. Oke, Bandung duluan ya. Oke, kita tulis Bandung. Lalu kriteria kedua itu yang ini. Dikirim. Dikirim. Itu ya. Jadi Bandung, katanya Bandung, terusnya dikirim. Oke. Itu 3 ya. 1, 2, 3 ya, betul ya. Nah, sedangkan yang belum itu sama dengan count if dalam kurung ya. Tetap juga ini di blok, tutup kurung, misalnya belum. Kita kedua, tutup, enter. Oops, ada mungkin, oh saya lupa menaruhkan tanda dikirim. Oh, terbalik, ini Bandung harusnya. E2 sama ini Bandung, terus yang ini belum. Oke, nah itu. Ups, Bandung belum harusnya ada 1 ya, mungkin penulisannya kayaknya Bandung. Oh iya, betul, penulisannya itu karena dia belum berupa teks, jadi harus diberi tanda petik 2. Nah itu ya. Jadi di situ sudah kelihatan bahwa ternyata datanya ya untuk kota tujuan dengan keterangan dikirim itu ada 3 buah. Sedangkan untuk kota tujuannya Bandung dan belum dikirim itu adalah 2 buah. Yang ini ya. Ups, yang ini satunya, yang ini satunya. Oke, yang Bandung belum. Oke, itu ya. Lanjut. Ups, apa ini? Oke. Siap. Nah, ini sebagai tugas ya. Sebagai tugas kalian silakan kerjakan praktik pertemuan keempat ini ya. Kalian kerjakan, terus jawabannya itu dalam bentuk video. Kalian jelaskan bagaimana caranya menentukan jumlah range. Kalian jelaskan bagaimana menentukan berapa jumlah mahasiswa yang lulus, berapa jumlah mahasiswa yang tidak lulus, berapa jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, dan berapa jumlah mahasiswa perempuan laki-laki tidak lulus, seterusnya ya, gitu. Nah, sedangkan untuk pengumpulan tugas pada pertemuan yang keempat ini ya, saya tandai pertemuan keempat, tapi sebenarnya bukan pertemuan keempat. Itu nanti pantau saja Google Classroom. Yang penting
tugasnya yang ini harus dikerjakan dan jawabannya dalam bentuk video. Ya, sekali lagi jawabannya itu dalam bentuk video. Oke. Oke, lanjut ya di pertemuan kelima ya. Jadi tadi itu kan kita sudah membahas mengenai beberapa rumus ya yang dipakai di dalam Microsoft Excel. Ada yang assume ya untuk menjumlahkan semua data, terus average untuk mencari rata-rata data, dan count untuk menghitung berapa banyaknya data. Oke, di pertemuan yang kelima ini masih berlanjut lagi ya penggunaan rumus fungsi dalam Microsoft Excel, namun fungsi yang dipakai pada saat kali ini adalah fungsi left, mid, dan right. Jadi bagaimana mengambil sebuah karakter itu dari kiri, atau mengambil karakter dari tengah, atau dari kanan, right. Oke, kita lihat contoh ya mengenai penggunaan left seperti ini. Jadi ada kode barang namanya 001 Garuda 01P. Terus kita hanya mengambil datanya itu no product yang ini saja. Kita hanya cuma mengambil data 001 yang akan ditaruhkan di no product. Oke, nah perintahnya jadi A2, kita blok dulu A2 ini, baru 3. Jadi ini bermakna bahwa kita mengambil 3 digit dari awal ya, seperti itu. Oke, contohnya ini ya, saya perbesar dulu. Oke, ini. Jadi kita ceritanya hanya cuma mengambil 001 ini saja, yang lain tidak usah. Jadi itu sama dengan left kurung left. Oke, kita blok dulu yang mana yang ini. Baru kita mau ambil berapa digit dari depan? 3. Enter. Nah, jadi yang ambil adalah 001. Oke, bisa kita tarik lagi. Nah, 002 dan 003. Begitu ya penggunaan leaf ya, itu. Penggunaan leaf ya, itu. Oke, berikutnya itu adalah penggunaan mid. Nah, sebenarnya kalau mid itu sama dengan leaf, hanya bedanya itu dia ngambilnya dari tengah ya, dari tengah. Seperti ini kalian bisa lihat A2,3 gitu. Coba. Oh, enggak seperti ini ya. Jadi mid itu kita masukkan dulu, kita start di titik keberapa dan berakhir di titik berapa. Contohnya ini merek ya, itu sama dengan mid dalam kurung teks yang ini titik koma. Terus kita mau mulai dari mana? Misalkan saya nanti kan hasilnya kan Garuda. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5. Oke, 5. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Nah, itu ya. Jadi yang muncul adalah tulisan Garuda ya. Kita ngambilnya start dari 5 sini huruf G, dan dari 5 ini kita cuma mengambil 6 kata 6 huruf saja. Jadi nanti hasilnya Garuda ya. Kita lihat ini ya, 5 baru 6. Oke, terus kita tinggal drag drop Garuda. Oke. Itu ya fungsi mid. Oke. Berikutnya itu adalah fungsi right ya. Perhatikan baik-baik ya, fungsi right. Nah, di fungsi right ini sama fungsinya dengan left. Bedanya right itu dimulai dari belakang ya, dari belakang ya, sedangkan tadi left itu dimulai dari kiri. Kalian bisa lihat di gambar di tampilan kalian yang akan menggunakan right itu yang ini, varian produk. Ya, jadi varian produk, kita blok dulu yang mana kita ingin ambil datanya. Terus kita hitung mulai dari titik berapa ya, dan sampai berapa ya gitu. Jadi ini Garuda 01P
5,6 ya. Kita coba dulu. Misalnya ini sama dengan right kurung teks. Nah, ini. Jadi kita coba ambil, kalau saya taruh 3 ya, coba. Oke ya, jadi yang kita ambil adalah 01P varian produk. Kita tinggal blok. Oke, jadi saya kenapa ambil 3, right A2 yang ini baru 3 itu pasti dihitung dari belakang. Ini 0, 1, 2, 3. 0, 0, 1, 2 ya. Beda halnya dengan tadi nomor produk ya. Nomor produk itu kan dimulai dari depan, yaitu ini. 3 jadi 0, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi itu bagaimana penggunaan antara left, mid, sama right. Oke. Ya, oke, silakan dilihat tugasnya ya. Tugasnya, jadi tugasnya itu adalah kalian mencoba ya untuk menerapkan perintah left, mid, dan right di sini ya. Jadi kalian bisa lihat itu ada tahun masuk, jadi kalian cuma ambil tahun masuknya. Kasih sudah keterangan bahwa tahun masuk itu diambil dari 8 digit dari kiri. Oke. Terus kode jabatan, nah kode jabatan itu 3 digit setelah urutan angka 8. Kode jabatan ini kayaknya ini, OPR, OPR, STG. Sedangkan urut karyawan itu diambil dari 3 digit dari kiri ya. Ini. Ya 350, 351. Nah, jadi tugasnya ini kalian silakan kerjakan ya. Jadi sudah ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama itu yang tadi ya. Jadi kalian itu mencoba untuk mencari apa ya ini? Ini. Yang mana mahasiswa lulus, yang mana dikatakan tidak lulus gitu ya. Terus sedangkan tugas yang kedua adalah ini ya. Jadi tugasnya ini ya, kalian harus buatkan videonya dan jelaskan secara detail bagaimana kalian menjawab pertanyaan tersebut. Nah, terus untuk kumpulnya nanti pantau saja terus Google Classroom, secepatnya saya akan kabari. Yang penting untuk kalian itu silakan buat video untuk jawabannya, terus kalian upload ke channel YouTube kalian masing-masing. Nah, jangan lupa nanti apa ya? Setelah sudah diupload channel YouTube kalian, video kalian ya, itu nanti jawabannya dikirim saja di Google Classroom. Tunggu saja formulir atau form untuk mengumpulkan tugas. Oke, pertemuan kita sampai di sini ya. Insya Allah jangan lupa menyaksikan video saya berikutnya. Insya Allah kedepannya kita akan bahas mengenai fungsi logika if, and, dan or. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.